Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilyas Syahbalud Sani, mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif 2022. Berikut adalah tempat saya praktik di Balai Latihan Pendidikan Teknik. Tempatnya di Jalan Kiai Mojo No 70, Kecamatan Tegarejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di BLPT ini difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di bidang keteknikan. Dasar-dasar sebelum kalian nanti pakai di bengkel, terkait sensor-sensor itu apa saja yang ada di kendaraan EV. Jadi sebelum kalian mengidentifikasi dan prakteknya di bengkel, jadi kalian sudah tahu lah dasar-dasarnya terkait sistem EV di kendaraan mobil. Nah sekarang kita lanjut terkait sistem bahan bakar EV. Nah ini seperti yang di layar, sistem bahan bakar EV itu rangkaiannya seperti ini. Nah ini dasar kalian nanti saat praktek besok, nanti juga akan disuruh menggambar rangkaian sistem bahan bakar EV ini dari full pump yang ada di dalam TNI sampai ke yang sudah ada di gambar komponen-komponennya ada full pump, TNI, lain di pipa. Di pipa bahan bakar ini kan ada dua, yang satu lagi untuk apa? Itu biasanya pipa pembuang sisa dari sepertan ini. Jadi kan tekanan yang dari pipa itu ke injektor kan besar, kemudian nanti kan si injektor untuk menyemprotkan kan gimana kebutuhan si mesinnya kan, jadi apabila kebanyakan di pressure control ini nanti kembali lagi ke selang pipa ini yang disebut return line. Nah kemudian ada pressure regulator. Nanti bisa kalian apabila lupa atau namanya juga manusia lah, setelah lupa nanti bisa dipoto terus ditandain. Itu juga saya saat kuliah kan sering lupa lah, misalkan tanya dosen, mas letak ini gimana pas dites, ini kan bisa dilihat. Nanti ada filter di aliran si pipa ini. Kemudian yang terakhir injektornya yang akan menyemprotkan ke uang bahan bakar. Nah, nanti saat kalian praktek juga, setelah kalian mengidentifikasi aliran sistem bahan bakar yang ada di kendaraan, nanti kalian juga suruh melepas injektor, kemudian mengecek apakah injektor itu masih bagus. Ini sistem bahan bakar. Nah ini yang disebut pipa pembagi. Dan juga kalian mesti ditanya terkait sistem bahan bakar ini sama prosedur. Jadi dibaca-baca lagi. Kan udah diberitakan kan modulnya? Udah. Bahan bakar ada dua lain. Berdiri lalu kan yang sering. Nah ini filternya nih di bawah ini yang biasa sebang intake ini
bahan bakar kan banyak tuh macam-macam, ada yang dalam terkait sistem kelistrikan yang paling pusing lah, paling banyak tokonya kan ini bentuk pressure regulator ini untuk mengatur tekanan bahan bakar ke injektor. Kemudian tekanan bahan bakar dari delivery device menekan diafragma membuka valve sehingga sebagian bahan bakar kembali ke tangki. Nah ini yang tadi yang disebut ada pipa kembali, ada 2 jalur pipa. Bila pompa bahan bakar berhenti, petugas akan menutup tabung. Tekanan bahan bakar pendukung intake manifold apabila sedang beberapa roda. Nah ini contohnya injektor. Ini sama injektor motor kayak ini nggak? Ya. Kalau di SMK praktek terkait bahan bakar ini kalau pinjam udah berarti ya, detail platina udah. Nah ini ada beberapa tipe injektor. Nah ini contohnya mereka juga kalian akan membongkar dan memasang merangkai si komponen-komponen yang ada di injektor menggunakan pisau. Kalau di FI itu karena tidak bisa dibuka, jadi perlu di yang ada namanya injektor tester, nanti bisa dibersihkan dengan alat yang sudah ada, bisa mengecek tahanannya, kuantitas injektornya, terus semprotannya, pekabutannya bagus apa tidak. Nah ini nanti contoh seperti di gudang yang sudah heavy seperti ini. Nah ini jangan terbalik saat nanti kalian membongkar si injektor yang ada di engine stand. Itu kan ada ringnya juga, itu ada ring yang di bagian atas pada kali, juga ada juga yang langsung ke si silindernya. Nah, cara kerja injektor. Jadi untuk injektor bensin itu ada yang namanya soketnya itu untuk ke pengiriman sinyal ke mesu. Nah ini ada beberapa penyemprotan injektor yang kualitasnya baik dan tidak baik. Nah jika kalian akan mengeceklah seorang-orang. Nah ini alatnya seperti ini, kita sonik benar. Nanti besok dijelaskan lagi terkait bagaimana sih cara menggunakan alat injektor tester ini. Nah mungkin untuk sistem bahan bakar ini cukup seperti sini. Ada yang ditanyakan terkait sistem bahan bakar. Nanti ini pasti besok akan dipraktikkan. Awal-awal kalian masuk ke EPI ini nanti disuruh merangkai sistem bahan bakar rangkaiannya. Mas, kalau salah satu sensornya rusak itu sama kayak di mobil biasa nggak, kayak cek engine-nya nyala. Terkait di bahan bakar ini Ya, misalnya salah satu sensor itu rusak. nah ini kan contoh nanti kita bisa praktek si sensor manifoldnya dilepas, nanti kan pasti terasa kencang lah mesinnya, karena kan yang mengirim sinyal ke injektor itu tidak benar, jadi
tidak kayak disor getarannya itu sebutannya kalau di ini nanti enggak di PKL bisa nanti itu ya enggak. Nah nanti terkait saat kalian pengukuran di injektor tester jangan lupa katikan juga, soalnya kemarin dari teman-teman kalian yang kedua sudah ada kejadian lah kena semprotan bensin saat membuka si pipa tekanan tinggi itu, jadi bisa ditahan saat pembukaan kayak kompresor coba untuk itu. Nah itu ditutup dulu karena kan si kompresor kan cuma angin ya. Kalau ini kan nanti si bensin dengan tekanan yang tinggi lah. Yang pertama itu lepaskan iklan dari industri, hati-hati o-ring dibawa. Setelah kalian melepaskan iklan dari engine, kan ada o-ringnya kan tadi, alatnya ya misalkan dan pasang injektor tepat pondasi injektor nanti untuk tempat pondasinya nanti kemudian lakukan pembersihan dengan menggunakan setelah kalian itu selama 60 detik. Kemudian setelah injektor sudah injektor masing-masing, lepaskan injektor dari injektor. Nah setelah injektor testernya, nah yang pertama kalian mengukur kebocoran pada setiap injektor masing-masing.
masukin udah tenang. Nanti masing-masing harus timbang dulu. Per kompos sama ada satu Tiganya apa? Udah ada nomornya tiga. ini kok. Iya, mau dong? Mau?